Dunia luar itu penuh dengan tantangan dan opportunity. Ibaratnya ya banyak tuntutan supaya kita maju ya kan ada kemajuan Mhm. jadinya. Oh, Yang mulai kebingungan gimana tetap grounded sambil tetap bertumbuh. Kita masuk ke segmen 2 yaitu menata diri, menjemput dunia, menjadi karya. Oke, kita, ada keterkaitan nih Kak sama yang Kakak bilang tadi, keluar dari situ dan ayo, menata diri dan lihat dunia luar gitu ya. Nah, kira-kira nih Kak, dunia luar versi Kak Julia itu seperti apa sih? Apakah terkait peluang, tantangan, atau sumber tekanan, atau apa gitu? dunia luar itu penuh dengan tantangan dan opportunity alias kesempatan. Kalau disebut tekanan nggak juga ya, tergantung kita menempatkan dirinya bagaimana. Jadi Mhm. peluang tapi ada challenge-nya, tantangan untuk diri sendiri, bagaimana kita menempatkan diri, nanti karakter-karakter kita yang, aduh, aku nih sebelumnya perasaan nggak kayak gini orangnya, misalkan seperti aku waktu itu pas ke Bali itu ya, aku orangnya bisa dibilang lumayan pendiam, ya. Tapi kok Mhm. ketika ketemu orang ya, mmm, ih kok aku jadi banyak ngomong kayak gini gitu, jadi banyak sesuatu kita tuh nggak sadar sebenarnya ya, "Hah, kok aku Heeh. jadi kayak gini ya? Perasaan aku sebelumnya aku nggak banyak omong kayak gini." Jadi kita, mmm, dituntut ibaratnya ya, banyak tuntutan supaya kita maju ya, kan ada kemajuan Mhm. jadinya, oh jadi banyak bicara ya, bukan sesuatu yang memang bisa bikin kita stres. Jadi nggak bisa dibilang tekanan karena itu kan pilihan kita mau bicara atau tidak contohnya, Mhm. gitu. Jadi menurut aku ada banyak sekali peluang di luar dan challenge. Nah, challenge-nya itu tergantung nanti kita sudah keluar, aduh kita nggak bisa nih, mmm, adapt misalkan. Banyak orang contohnya Mhm. aja kalau bahas merantau ya, banyak orang yang merantau ada 2 nih, ada yang banyak mengeluhnya, "Aduh di sini nih nggak bagus nih, begini begini begini." Ada yang juga, ya positif-positif aja gitu ya, "Aduh bisa ketemu orang baru, Mhm. ada kenalan baru," ya. Apalagi kalau misalkan kamu ke luar negeri, kamu lihat lagi, aduh ternyata banyak sekali perbandingannya tentang, Mhm. makanan segala macam ya. Jadi kita tahu apa yang sebenarnya kita suka, tergantung termasuk pasangan juga. Ya misalkan kamu Eee, Mhm. titik, aduh susah banget nih nemuin jodoh nih nggak dapet-dapet, misalkan kamu keluar dari ya nggak usah ke luar negeri, misalkan keluar dari ruang lingkup kamu aja, gitu ya, ruang lingkup kerja, ruang lingkup, Mhm. pertemanan kamu keluar nanti akan ketemu orang baru yang mungkin bisa jadi pasangan dan, aduh aku nggak tahu sebelumnya kalau ternyata apa yang aku suka nih ada di luar misalkan gitu, ataupun apa yang aku tidak suka ada di luar gitu. Jadi Mhm. betul-betul menurut aku peluang ya, di mana pun kamu berada kalau kamu keluar menurut aku dunia Peluang. peluang, jadi nggak ada sisi negatif seperti tekanan, enggak. Jadi peluang aja menurut aku dan challenge. Mhm. Oke, berarti terkait peluang dan tantangan ya, Kak. Karena Yes, kayaknya tepat, sejatinya itu kita itu punya kesempatan yang sama gitu ya, Kak, tapi cara kita memanfaatkan betul kesempatan itu yang berbeda gitu ya, betul, Kak. momentum. Oke, berarti lebih ke peluang dan ketika kita mengambil peluang itu akan ada tantangan yang kita hadapi gitu. Mhm, Oke, selanjutnya nih Kak, banyak anak muda yang lagi ada di fase quarter life crisis nih Kak, bingung arah, takut salah langkah, takut ketinggalan. Nah menurut Kak Julia nih kira-kira apa sih yang paling penting di fase itu? Apakah jelas tujuannya dulu atau kuat mentalnya dulu? hmm, mmm, quarter life crisis. Dua-duanya Yes. sebetulnya, mungkin mental dulu ya. Tapi Mhm. mental pun harus butuh tujuan, gitu. Tapi kan mental ini dibangun ya Mhm. pelan-pelan. Jadi menurut aku kalau kamu lagi bingung banget nih arah tujuan, hidup kemana. Ya mental dulu Mhm. kamu kuatin dengan apa, bisa jadi ke dunia luar. Nanti kalau misalkan kamu sudah lebih keluar lah ibaratnya kamu ngapain aja ke dunia luar itu bukan berarti kamu keluar negeri atau keluar kota. Misalkan kamu sekarang di rumah aja terus pengangguran kayak apa Mhm. kek, coba kamu ngambil tempat les, banyak les yang gratis sekarang Mhm. online segala macam, nanti ketemu orang dari situ ya, itu kan namanya dunia luar. Dari situ nanti terbitlah tujuan sebetulnya, menurut aku gitu. Eee, Mhm. oh aku nih karena tujuan tuh bisa berubah-berubah, ya namanya juga hidup, hidup ini panjang loh, Iya. lumayan Mhm. panjang ya, makanya kadang nenek-nenek kalau ditanya, "Aduh udah bosan banget aku sama dunia," karena emang lama banget sebenarnya hidup dunia ini ya. Jadi dari situ
terbitlah tujuan dan tujuan itu bisa berubah. Tahun ini tujuannya apa? Mm-mm. Tahun depan tujuannya apa? Tapi Mm-mm. mental, kalau kamu sudah punya mental yang kuat, ya, tidak akan bisa. Jadi begini, kalau kamu sudah melihat diri kamu, ya, versi terbaik dari diri kamu dari tahun kemarin, misalkan dari versi sebelumnya, mental kamu sudah lumayan kuat, kamu nggak akan Mm-mm. lagi bisa kembali. Jadi makanya banyak yang bilang, Kak, aku kemarin udah percaya diri kok, sekarang nggak percaya diri lagi. Itu berarti mentalnya belum terbentuk. Ya, itu berarti kamu Mm-mm. bukan percaya diri, nggak tahu apa namanya, kan gitu ya. Karena kalau sudah percaya diri, sekali kamu bisa melihat gitu ya, oh, aku nih di kaca cantik, dalamnya cantik, luarnya cantik, udah Mm-mm. nggak bisa lagi balik lagi ke insecure. Sebetulnya begitu ya, susah untuk kembali ke Mm-mm. insecure gitu. Jadi em, kalau mental sudah terbentuk, nanti tujuan akan mengikuti gitu ya, seiringnya Mm-mm. gitu ya. Dan akan lebih mudah juga Oke. kamu kalau mental sudah terbentuk, mau masuk ke pintu A, pintu B, pintu C, itu sudah nggak jadi masalah lagi. Jadi gitu menurut aku. Mm-mm. Oke, berarti harus kuat mentalnya dulu ya, Kak. Karena seiring berjalannya waktu, pasti tujuan kita berubah-ubah gitu ya. Kayak contohnya nih, udah 2026, resolusinya beda lagi nih sama yang sebelumnya Betul. tentunya ya. Mm-mm. Berarti ini Selalu beda. keterkaitan juga sama mindset ya, Kak. Kalau misalnya mental, mindset udah kebentuk, mau seberapa besar tantangan atau rintangannya pun pasti kita akan kembali kepada mental kita yang kuat dan mindset kita itu tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau misalnya ada pendengar yang ngerasa hidupnya stuck nih, apa langkah kecil yang paling masuk akal untuk mulai membuka peluang? Ya mungkin yang realistis dan bisa langsung dieksekusi gitu. Mm-mm. Skill ya, kemampuan. Ya. Yes. Jadi perbanyak skill apapun ya, kondisi kamu sekarang nggak masalah kamu em, tinggal di mana, di daerah mana, asal kamu punya skill. Aduh, aku nggak punya HP, Kak, nggak punya ini, kan ada buku zaman sekarang ya, ada perpustakaan, ada Mm-mm. semuanya. Jadi apapun yang kamu lihat sekarang di sosmed itu ya, yang kamu pelajari di sosmed menurut kamu lebih mudah daripada belajar di buku, sebenarnya nggak juga gitu. Jadi ambil buku apapun, belajar apa yang mau kamu pelajari. Kalau nggak tahu gimana, ya tetap aja dari buku. Jadi kamu tahu apa yang mau kamu pelajari. Contohnya ada orang yang nggak punya uang pertama, em, nggak tahu juga mau ngapain, tapi punya skill Mm-mm. bahasa Inggris contohnya ya. Aduh, tapi bahasa Inggrisnya nggak terlalu jago ya, kan bisa ngajarin anak TK, bisa ngajarin anak PAUD ya. Contohnya gitu Mm-mm. ya. Nanti dari situ kan ada uang gitu. Ya, jadi apapun itu Mm-mm. menurut aku ambil sesuatu em, yang memang bisa kamu pelajari. Jadi jangan jangan pernah berhenti belajar skill, skill apapun itu. Itu random aja, sesuai ketertarikan kamu pada saat itu. Justru kalau misalkan kamu ambil skill random sesuai ketertarikan kamu, Mm-mm. nanti belajarnya akan lebih flow dan lebih cepat lagi nanti bisanya Mm-mm. capai tujuan kamu gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada kata stuck ya, stuck itu di pikiran aja sebetulnya ini gitu. Jadi ya kalau misalkan kamu merasa aduh stuck banget, oh berarti otaknya yang harus dikembangkan kan gitu. Mm-mm. Berarti langkah yang bisa diambil memang langsung uh, cari skill atau Skill. pelajari lagi skill gitu ya Kak. Kayak Hmm. tuntut ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya atau Betul. negeri mana-mana aja gitu ya. Betul. Iya, Yang betul. penting berarti sebenarnya stuck itu cuman angan-angan atau bayangan dari pikiran kita aja ya Kak. Sebenarnya kita Betul. nggak pernah ada di fase stuck gitu. Oke, Mm-mm. berarti kalau misalnya udah bisa mulai tertarik sama suatu skill, mulai belajar, belajarnya juga malah lebih enjoy gitu ya Kak berarti. Betul, betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, apa sih kira-kira kesalahan yang paling umum anak muda lakukan saat mengejar peluang gitu? Apakah mungkin terlalu membandingkan diri, atau terlalu terburu-buru, atau terlalu perfeksionis sampai gak jalan-jalan gitu? Nah, kira-kira apa kesalahan yang paling umum dilakukan? Gabungan dari itu semua ya. Tapi menurut aku Oh. sama terlalu berpikiran hasil ya. Mm-mm. Karena ya lagi-lagi karena ada punya perbandingan. Jadi aduh, kok dia dapat ini apa aku belum. Contohnya affiliate ya kan sekarang lagi booming booming affiliate. Aduh Kak, aku udah coba em, ini, udah coba itu tapi kan belum dapat dapat uang. Cobanya udah berapa lama? Mm-mm. Nanti aku tanya, oh sebulan. Ya. Baru sebulan aja langsung mau, aduh, mau berapa ratus juta ya. Jadi terlalu fokus ke hasil karena adanya ini Mm-mm. kayak instan lah, langsing Mm-mm. instan lah, semuanya instan ya gara-gara sosmed ini. Mm-mm.
perputarannya jadi kurang sehat. Kita berpikir, aduh, bisa putih instan, bisa hidung mancung Heeh. instan, orang jual pemancung hidung. Ada aja sesuatu, tapi ya sebenarnya kayak nggak nyata gitu ya. Kalau Mm-mm. misalkan memang kamu em, bisa menghasilkan uang instan, ya terus diumbar ke sosmed, itu sebenarnya caranya jalannya pun nggak instan gitu. Jadi kalau misalkan Mm-mm. kamu dapat sesuatu, ya jangan berpikiran hasil terus, nikmati dulu prosesnya. Jadi gitu, itu menurut aku Mm-mm. nikmati prosesnya, jangan jangan terus-terusan membandingkan apa yang memang sebetulnya nggak nyata, kamu nggak tahu gitu ya itu nyata atau enggak. Nggak usah sosmed tetangga aja, ya tetangga nanam apa yang kita tanam misalkan. Lalu kita Mm-mm. berpikir, ih, itu punya dia udah jadi. Misalkan kita nanam ubi, ya, dia Mm-mm. nanam pohon yang ke atas munculnya. Kita nanam Mm-mm. pohon yang em, Ke bawah. pakai akarnya ke bawah kan gitu. Ya. Ya, tapi kita membandingkan kan nggak masuk akal. Itu contoh contoh kecil. Ya, padahal sama-sama ada hasilnya. Cuma nanti kita jadi nggak akan bersyukur dan kita bahkan nggak akan tahu kalau di dalamnya itu ada ubi yang besar gitu. Gara-gara kita udah terlalu fokus kok nggak keluar-keluar ini gitu. Oke, berarti memang semua ini keterkaitannya benar-benar sangat nyambung banget ya Kak. Berarti semuanya apalagi standarisasi sosial media itu Mm-mm. benar-benar yang kayak bikin wah rumput tetangga kayak lebih hijau gitu atau kayak wah kok dia cepet banget ya gitu ya. Padahal kita harus percaya sama proses kita dan yakin aja gitu ya Kak. Betul. Oke. Nah, di era sosial media nih Kak, FOMO ini, FOMO. FOMO itu nyata ya gitu ya, kayak fears of missing out gitu. Menurut Kak Julia gimana gimana cara kita membedakan apakah ini ambisi yang sehat atau ambisi yang lahir hanya sekedar dari tekanan atau untuk pembuktian aja? Mm-mm. Menurut aku perbedaannya adalah di tujuan, ya. Mm-mm. Em, Contohnya, kita memang, tapi gini, menurut aku FOMO ini nggak selamanya buruk kok. Apalagi kalau dikaitkan dengan ambisi. Misalkan kita ambisi mau sukses, ya aduh orang-orang udah pada sukses kok aku enggak. Nah itu bisa dijadikan motivasi, itu bagus juga ya. Mm-mm. Tapi FOMO yang buruk adalah ketika, em, aduh dia punya tas Chanel, misalkan, atau tas Mm-mm. Hermes, atau tas ini kok aku nggak punya. Nah itu nggak ada tujuan. Tujuannya apa? Ya misalkan, Ya. misalkan dia punya tas Chanel mungkin karena di lingkungannya itu ya dia butuh tas Chanel. Tapi kan misalkan kita tinggal di Mm-mm. kampung atau gimana kita nggak butuh gitu. Bahkan mungkin kalau kita pakai tas Chanel di sini orang nggak akan ada yang notice gitu. Nah itu kan nggak nyambung. Orang nggak mau. Nah itu FOMO berarti ya sih. Mm-mm. Em, tapi kalau dikaitkan dengan ambisi, misalkan kayak tujuan hidup, ya ampun, kok dia kayaknya hidupnya udah tertata banget ya, tujuannya kayaknya udah jelas. Nah, aku apa ya? Gitu. Nah, jadi kita em, membandingkan, tapi tujuannya itu positif gitu. Nah, itu menurut aku nggak masalah. Tapi kalau misalkan FOMO-FOMO yang em, memang kamu pikir ibaratnya nggak ada tujuannya, setelah kamu pikir dua kali gitu, jadi tanya dulu ini, kok kayaknya lama-lama makin nggak jelas ya. Mm-mm. Arahnya makin nggak ada gitu, itu baru namanya FOMO. Misalkan si A Mm-mm. jual body toner pemutih, udah jelas-jelas ya, ada viral nih misalkan body toner pemutih, udah jelas-jelas itu body toner misalkan bikin kulit banyak stretch marknya, tapi karena kamu lihat Mm-mm. hasilnya before afternya, aduh tapi putih nih aku harus harus banget nih harus. Nah kamu beli juga, itu kan berarti FOMO. Padahal kalau kita tanya diri Mm-mm. kita sedikit lagi lebih dalam, emang kenapa sih, ya fungsinya apa juga, enggak ada fungsinya, malah yang ada fungsinya buruk gitu, tapi kita tetap mau itu Mm-mm. FOMO. Jadi baik buruk kamu nggak peduli, yang penting kamu mau aja gitu, seperti itu. Jadi baik buruk Oke. nggak ada, jadi nggak ada baik buruk, kamu yang penting mau aja, itu FOMO. Oke, berarti bisa sangat gampang ya Kak sebenarnya membedakan mana yang benar-benar ambisi yang benar-benar sehat atau ambisi yang lahir dari FOMO itu tadi Hmm. gitu ya. Tapi sebenarnya FOMO itu juga bisa jadi suatu apa ya, suatu gebrakan gitu ya untuk kayak Hmm. diri kita melihat kalau oh kayaknya harus menata diri lebih baik lagi gitu ya. Hmm. Oke, nah selanjutnya nih Kak, Kak Julia memegang prinsip apa sih supaya bisa tetap grounded saat exposure atau atensi publik makin besar? Hmm. Em, Menurut aku ya menjadi unik aja, menjadi unik dalam Mm-mm. artian
Ya kita nih cuma satu loh, cuma kita yang punya senyuman seperti ini. Ya cuma kita, cuma satu. Ada orang mirip, cuma nggak ada orang yang sama. Kembar aja ada bedanya, Mm-mm. kan gitu ibaratnya. Jadi Betul. apapun yang kita suka sebenarnya cuma kita doang. Em, kita mau rumah yang bagaimana, kita punya selera yang bagaimana, hanya kita yang tahu kita dan hanya kita yang punya diri kita. Kita ini cuma satu, cuma kita aja gitu ya. Jadi eh, supaya kamu nggak gampang terpicu ya ke sana kemari ya tahu apa yang kamu suka dulu dan berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang kita suka dalam hidup, misalkan mau aduh hari tuanya mau bagaimana ya, berusaha aja kita fokus aja ke situ. Nggak akan kita terbawa gampang terbawa arus gitu loh ya, terbawa arus ke sana, terbawa arus ke sini, Mm-mm. terbawa arus ke sana ibaratnya terombang-ambing gitu. Ibaratnya kalau misalkan kamu lagi di laut, di atas laut ya, Mm-mm. kamu pakai gerbong pisang. Ya, itu kan terombang-ambing ya. Ah, Kemana, iya. kamu pakai pelampung, tapi nggak ada tujuannya. Tapi kalau kamu sudah tahu gitu ya apa yang kamu suka, oh aku sukanya daratan ya, aku sukanya pasir ya, kamu berusaha berenang Mm-mm. ke tepian, ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu mencapai tujuan kamu karena terlalu fokus ya. Jadi Mm-mm. orang-orang sukses ibaratnya yang kamu lihat ya, dan tetap grounded, nggak salah arah ibaratnya itu mereka punya tujuan yang memang nggak bisa diganggu gugat. Jadi udah fokus nih fokus satu satu aja. Tujuannya bisa berubah, tapi tetap fokus tanpa banyak perbandingan. Kalaupun membandingkan di tengah jalan itu untuk em, naik tingkat gitu. Oh dia kok udah segini nih aku belum Mm-mm. gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke, berarti tetap Tetap ada fokus tujuan. sama satu tujuan awal atau tujuan utamanya gitu ya, Ya, Kak. dalam Karena ya hidup. sering berjalan waktu, tentunya atensi publik itu cukup berpengaruh ya, Kak. Tapi Mm-mm. bagaimana kembali lagi kepada prinsip kita dan apa tujuan kita di awal gitu. Ya, dan Oke, apa yang selanjutnya kamu nih, suka? Kak. Apa yang kamu Dan suka? apa yang Terus sedikit lagi. Oke, dan Kan apa aku yang kan kamu suka gitu ya. dan aku lumayan suka warna-warna seperti ini ya. Tapi banyak ya sekarang perempuan, bukan perempuan aja, tapi memang apa yang kita jual juga, apa yang dijual orang-orang, misalkan jarang orang sudah jual warna-warna seperti ini kan, karena memang orang tuh Mm-mm. sekarang maunya warna yang nude, nude, mute, mute. Mm-mm. Padahal pas masih kecil kok banyak ya kita suka warna-warna seperti ini gitu ya. Kok sekarang nggak ada lagi. Nah, kayak gitu kamu tanya ke diri kamu ya, kamu pas kamu lihat warna tuh sebenarnya yang tertarik apa nih? Ya, kamu lihat pensil warna, yang tertarik apa? Beli warna tersebut buat furniture kamu, buat hijab kamu, kayak buat cincin kamu. Ibaratnya kamu nanti terstimulasi kalau "Ih, ini loh yang aku suka gitu. Jadi apapun yang ada di sekeliling kamu tuh harus apa yang kamu suka gitu. Jadi kamu nggak tertarik lagi sama punya orang lain ataupun apa yang ada di sosmed ini. Ini paling penting juga, apalagi perempuan ya. Mm-mm. Kita kan kayak ngelihat Iya. apa-apa ya seperti itu. Oke, berarti ya itu balik lagi menjadi unik ya, kadang menjadi diri Hmm. sendiri gitu ya. Gak apa-apa kalau beda sama orang lain, gak apa-apa gitu. Hmm. Asalkan kita suka dan asalkan itu juga positif buat diri kita gitu ya, Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, tentang boundaries nih. Kira-kira ada nggak aturan pribadi Kak Julia, entah terkait sosial media kah atau apapun itu, misalnya kapan harus off, kapan harus respon, atau kayak semacam aturan untuk jaga kesehatan mentalnya Kakak? Hmm. Hmm. Aturan untuk kesehatan mental yang pertama, em, kita coba dulu kan kita nggak tahu ya, apa yang kita suka apa yang enggak kalau nggak dicoba. Jadi coba dulu apapun, misalkan aku ini jadi konten kreator, aku coba posting segala macam. Nanti dari postingan tersebut yang beda-beda kan banyak sekali komentar ya. Nah dari komentar-komentar tersebut aku kan mendapat inspirasi sebetulnya dari komentar. Tapi kalau ada komentar buruk, kira-kira aku kuat nggak pertama? Kalaupun aku kuat, apakah itu necessary untuk aku baca gitu? Nah kalau misalkan aku posting 5. Nah, di postingan ketiga ini sangat amat banyak komentar buruk. Ya sudah, konten-konten seperti ini nggak perlu aku posting lagi gitu. Jadi kan aku yang bisa Hmm. mengendalikan gitu. Atau aku turn off komentar aja. Atau aku blokir aja orang-orangnya gitu sih batasan-batasannya. Jadi nggak ada aku em, harus off sosial media seperti ini. Tanda-tandanya aja kalau aku udah mulai sedikit burnout, langsung aja aku hapus aplikasinya gitu. Mm-mm. Jadi nggak ada hal yang sangat amat spesial. Tapi sangat disayangkan banyak dari
followers aku yang bilang, aduh aku nggak kuat Kak kalau ada komentar negatif. Kalau menurut aku, kalau kamu nggak kuat komentar-komentar negatif, kuatkan mental dulu yang pertama. Yang kedua, kamu nggak harus menerima komentar tersebut. Kamu bisa matikan kolom komentar. Ya, kita ini punya pilihan di Mm-mm. dunia ini. Jadi jangan terlalu dibuat stres. Aduh banyak banget pori-porinya. Nanti pas di komentar orang pakai aja filter. Ya, jadi kayak nggak bisa Mm-mm. terlalu. Jadi dibuat flow aja gitu. Apalagi kalau kamu mau jadikan sosial media itu pekerjaan kamu ibaratnya. Jadi seperti itu. Oke, berarti balik lagi ya Kak. Mungkin kira-kira lebih ke apa respon publik juga gitu ya, sama apa Hmm. yang kita post gitu ya. Kalau misalnya sekiranya, oh kayaknya agak kurang nih, oh berarti ke depannya tidak mempost konten yang sama gitu ya. Iya. Berarti ya berarti lebih kepada ikutin flow-nya aja dan lebih kepada kembali lagi kepada hal yang kita suka dan Mm. tidak gitu ya Kak. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, tadi juga Kakak sempat notice terkait ke bawah arus nih. Nah, kira-kira apa tanda-tanda Kak Julia udah mulai ke bawah arus gitu dan harus balik lagi ke diri sendiri? Kira-kira Mm-mm. gimana? Boleh diceritain? Yang pertama, kalau aku sudah miring-miring ke hal-hal yang sebenarnya menurut aku nggak ada artinya. Contohnya, Mm, aku ini kan suka um, barang-barang custom, barang-barang custom, mau cincin, mau sepatu, segala macam tuh kebanyakan custom. Tapi misalkan aku lihat di sosmed, aduh orang-orang kok pakainya barang brand ini, brand ini, brand ini, brand ini ya. Aku udah mulai mau dan aku hampir check out semua barang-barang tersebut, padahal aku nggak butuh. Itu harus, aduh, kayak ini udah nggak beres gitu ya. Kecuali memang aku butuh. Kalau butuh nggak masalah. Itu salah satunya. Makeup pun seperti itu. Sekarang banyak sekali ya style makeup A, mm, style makeup B. Aku sudah mulai lihat nih ke galeri handphone aku. Aduh, kayaknya ini makeup aku masih jauh banget nih kurang. Kayaknya gara-gara hidung aku terlalu besar nih. Pokoknya kalau ada pikiran-pikiran kayak gitu ya, aduh itu udah bener-bener itu udah batas banget. Itu artinya kamu sudah hampir terbawa arus. Uh, dan kamu harus stop apapun yang kamu lakukan dan kembali lagi slow down. Bukan di sini aja, di sekolah pun seperti itu, di universitas pun seperti itu, di kantor pun seperti itu. Kalau mulai kamu lihat sekeliling kamu, lalu kamu ngelihat diri kamu dan kamu merasa kurang, itu namanya kamu sudah terbawa arus. Ya, jadi terbawa arus mm, kehidupan, terbawa arus A, terbawa arus B. Jadi kita nih gampang banget tidak bahagia gitu loh atas apa yang kita punya. mm, mm, Padahal apa yang kita punya sebenarnya ada orang loh yang memimpikan apa yang kita punya, tapi kita nggak sadar karena terlalu banyak mm. melihat keluar. Itu, itu sih salah. Oke, berarti kalau misalnya udah mulai sadar nih kayaknya banyak nih mungkin lebih ke membandingkan diri sendiri juga ya kan. Mm-mm, Kayak aduh mm-mm, kok kayaknya yang ini lebih oke gitu kan. Nah, itu berarti udah mm-mm, tanda-tanda kalau mulai ke bawah arus gitu dan harus mm-mm. balik lagi nih ke diri sendiri gitu ya Kak. Harus Betul. ingat lagi kalau ternyata kita itu juga udah cukup gitu untuk menjadi diri Mm-mm, kita sendiri. mm-mm. Oke, nah berarti growth itu bukan lari dari diri sendiri ya Kak, tapi membawa diri untuk lebih kuat untuk menghadapi dunia dengan pace yang lebih sehat. Betul. Oke, nah setelah menata diri dan mulai berani menjemput dunia, biasanya muncul kebutuhan untuk menyalurkan pengalaman nih. Banyak orang yang punya cerita, tapi tidak semua berani untuk mengolah cerita itu jadi karya. Dan disinilah self-love ketemu keberanian dan dimulai walau belum sempurna. Kita masuk ke segmen 3 yaitu pulih, melangkah, dan berkarya.